pikiran kita, sehingga hati juga terasa getir. Terlebih jika melihat pergumulan datang silih berganti. Lalu muncul pertanyaan, akankah Tuhan mampir? Bukankah janjinya nyata terukir? Pemeliharaannya tentu hadir. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 233, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Roh Kudus turunlah. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang ke-7 dengan keyakinan penuh bahwa dalam segala kekhawatiran kita akan kehidupan ini, Roh-Nya senantiasa memelihara. Mari bersama menyanyikan Jangan Takut yang akan kita nyanyikan sebanyak 2 kali.
Ingatlah hukum kasih dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, apa yang baru dari perintah ini? Bukankah kita sudah sering mendengar perintah untuk mengasihi? Ratusan kali bahkan. Para murid pun pasti juga tidak asing dengan perintah ini. Lalu apa yang baru? Mari kita pahami bahwa yang dimaksud sebagai baru bukanlah bicara soal waktu, melainkan berhubungan dengan aspek kualitas. Karenanya, ketika Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi, Dia sesungguhnya mengajak setiap dari kita untuk memperbaharui kualitas kita dalam mengasihi orang lain. Lebih dalam, lebih tulus, dan lebih besar lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami atas ketidakmampuan kami untuk mengasihi sesama dan keluarga kami lebih dalam, lebih tulus dan lebih besar hari demi hari. Mampukan kami mengasihi kami dan sesama kami dengan kualitas yang terbaik yang kami miliki. Seperti Engkau yang memberikan kasih-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita meyakini Tuhan yang murah hati telah memberikan pengampunan bagi kita. Sebagaimana firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, syukur kepada Allah. Mari bersama nyanyikanlah Kidung Baru 34, bait yang pertama dan yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
kita berdoa sebelum menerima firman Allah. Tuhan, sapalah kami yang hidup dalam kekhawatiran. Didiklah kami agar kami mampu melanjutkan karya pelayanan-Mu di dunia ini. Renungkanlah kami dalam pemeliharaan Roh-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama hari ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Dilanjutkan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Cerita Alkitab, Yesus berdoa. Dia adalah Yesus. Dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Ketika Yesus masih di dunia, dia mengajarkan kasih Allah kepada manusia dan menyembuhkan banyak orang dari sakitnya. Dia melakukan banyak mukjizat seperti berjalan di atas air. Oh my gosh. Dan bahkan membangkitkan orang mati. Wahoo! Pada masa itu orang Yahudi sedang merayakan Paskah yang sudah dirayakan sejak zaman Musa, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama di hari raya Paskah. Yesus memberitakan banyak hal kepada mereka tentang apa yang akan datang dan pencobaan yang akan mereka hadapi. Lalu Yesus melihat ke surga dan berdoa untuk dirinya. Katanya, "Bapa, waktunya sudah tiba. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, bawalah aku dalam kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Lalu Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan berkata, "Aku telah sampaikan kepada mereka firman yang engkau berikan kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu dan tahu bahwa aku berasal daripadamu. Dan mereka percaya engkau mengutus aku." Ia berdoa untuk murid-muridnya yang masih di dunia setelah Yesus naik ke surga. Ia meminta Allah untuk melindungi mereka dari yang jahat dan menguduskan mereka. Lalu Yesus berdoa bagi siapapun yang percaya kepada Allah, karena firman-Nya akan dikabarkan oleh murid-muridnya. Dia berdoa untuk semua orang setiap waktu, bahkan sampai hari ini. Dia berdoa agar pengikutnya bersatu sehingga dunia akan percaya bahwa Allah mengutus Yesus untuk mati menebus dosa manusia. Sehingga semua orang akan bersama Allah selamanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan juga anak-anak kepunyaan Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mengawali renungan pada hari ini saya ingin bercerita sedikit. Tadi malam saya secara random mengajukan satu pertanyaan kepada 10 teman saya dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu di dalam keseluruhan bagian liturgi atau peribadahan, bagian manakah dari yang banyak itu yang berpotensi untuk membuat kamu mengantuk dan berpotensi untuk membuat kamu hilang konsentrasi dan merasa bosan? Nah, sebelum saya memberitahukan jawabannya kepada Bapak Ibu dan Saudara, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk juga mungkin bisalah bertanya kepada anggota keluarga yang lain pertanyaan yang sama seperti yang saya ajukan kepada teman-teman saya tadi. Bagian mana dalam tata peribadahan yang berpotensi untuk membuat kamu hilang konsentrasi dan berpotensi untuk membuat kamu mengantuk? Saya persilahkan. Sudah Bapak Ibu dan Saudara.
Saya akan memberitahu jawaban apa yang saya dapatkan, tapi saya mau sampaikan bahwa ini bukan survei akademik, nggih. Ini juga hanya survei random saja yang saya ajukan kepada 10 orang teman, dan kemudian jawaban inilah yang saya dapatkan. 3 orang diantaranya menjawab bahwa bagian dalam tata liturgi yang dirasa berpotensi untuk membuat seseorang mengantuk dan merasa bosan itu adalah khotbah. Tapi khotbah pun itu dengan catatan, jika khotbahnya kelamaan dan jika khotbahnya tidak lucu. Lalu tahukah saudara 7 orang sisanya menyatakan apa? Dan ternyata 7 orang sisanya mengatakan bahwa bagian dalam tata ibadah yang membuat mereka berpotensi untuk mengantuk, merasa bosan, hilang konsentrasi adalah doa syafaat. Nah, saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara dan anggota keluarga yang lain ada di kelompok yang mana, apakah tadi khotbah atau apakah di doa syafaat, saya tidak tahu, atau bahkan mungkin tidak keduanya, dan merasa bahwa sementara ibadah selalu merasakan fokus, tidak pernah mengantuk, tidak pernah bosan, yang mana itu adalah luar biasa sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan juga anak-anak kepunyaan Tuhan, saya hendak berbicara mengenai jawaban terbanyak yang saya dapatkan dari pertanyaan random hari ini, yaitu mengenai doa syafaat. Jadi doa syafaat kalau dalam tata ibadah kita tahu biasanya diletakkan setelah ada khotbah baru kemudian doa syafaat. Intinya sih doa syafaat dan khotbah itu tidak terlalu berjauhan begitu ya penempatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai doa syafaat, maka Injil Yohanes 17 yang hari ini menjadi bahan bacaan kita, ini juga sering disebut sebagai doa syafaat Yesus. Atau juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah doa imam besar. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah artinya Yesus baru saja berkhotbah? Apakah artinya Yesus baru saja mengajar, sehingga kemudian dia melanjutkan di pasal 17 dengan doa syafaat? Bisa jadi demikian. Sebab kalau melihat struktur penulisan Injil Yohanes, maka masuk akal juga jika kemudian disebut bahwa Yesus itu baru selesai mengajar, dia baru selesai berfirman, dia baru selesai memberikan perkataan-perkataan wejangan nasihat begitu, dan kemudian ditutup dengan doa oleh Yesus sendiri di pasal 17. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan strukturnya secara singkat tetapi mendalam. Kita akan mulai dari pasal 15 dan juga pasal 16. Di sana Yesus mengajar, dia berfirman mengenai kehidupan yang melekat pada Yesus sebagai pokok anggur agar menghasilkan hidup yang berbuah. Kemudian di pasal 15 itu dilanjutkan lagi dengan pengajaran mengenai sikap hidup yang mau melayani, merendahkan diri. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah pengajaran dari Yesus bahwa murid-murid harus sadar bahwa mereka akan dibenci oleh dunia ini. Dan kemudian Yesus menekankan bahwa meskipun kamu mengalami kesulitan, kamu dibenci, kamu harus tetap bertekun. Dan kemudian dilanjutkan lagi di pasal 16 ada ucapan mengenai kehadiran roh kebenaran, dan diakhirilah pengajaran itu dengan sebuah penghiburan bahwa meskipun ada banyak sekali rentetan duka cita yang akan mereka alami, namun itu semua akan berakhir dengan kemenangan. Dan kemudian diakhirilah pengajaran yang sedemikian panjang itu dengan doa yang dia naikkan kepada Allah untuk murid-muridnya yang ada di pasal 17. Jadi sistematikanya atau strukturnya itu indah. Dari pengajaran, penghiburan, dan akhirnya ditutup dengan doa. Apa istimewanya doa ini? Nah, saya ingin memberikan PR justru kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Nanti setelah selesai ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak boleh membaca kembali Yohanes pasal 15 sampai 16 secara utuh, lalu hayatilah. Bayangkanlah saudara berada di posisi para murid saat itu, mendengarkan pengajaran Yesus, firman-Nya Yesus, mendengarkan khotbahnya Yesus, dan bayangkan ketakutan yang nyata yang dialami oleh para murid saat itu, kegelisahannya. Bayangkan itu, situasikan diri saudara seperti para murid pada saat itu. Nah, nantinya jika saudara mampu melakukannya, saya yakin sungguh saudara juga akan dimampukan untuk merasakan keistimewaan atau kedalaman doa Yesus yang diucapkan
pada pasal ke-17 ini. Dan saya yakin sekali ketika saudara mampu merasakan itu dengan sungguh, menemukan kedalaman dari doa Yesus di pasal 17, saudara tidak akan merasa ngantuk. Bahkan saya yakin yang terjadi adalah hati saudara akan bergetar, sebab saudara menyadari betapa besar kepedulian yang diberikan Yesus kepada para murid saat itu, kepada saudara semuanya. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, itu PR-nya. Semoga nanti dengan penuh sukacita itu bisa dilakukan. Kita akan lanjutkan lagi. Mari kita perhatikan lagi doa Yesus secara sederhana. Yohanes 17 ayat 1-11 ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya. Lalu yang kedua, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Kita mau bahas poin yang pertama. Dia bercakap dengan Bapanya, dia menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dia lakukan demi kemuliaan Bapanya. Dan setelah itu dilanjutkan lagi yang saya sampaikan tadi. Kita akan lihat di sana di ayat 4, Yesus sudah mempermuliakan Allah dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Di ayat 6, Yesus telah menyatakan nama Allah kepada semua orang. Dan ayat 8, Yesus telah menyatakan firman Allah kepada semua orang. Nah, ketika Yesus telah selesai mengucapkan ungkapan personalnya kepada Allah atas apa yang sudah Yesus kerjakan selama dia hidup di dunia ini, Yesus kemudian berdoa bagi para murid. Yesus tahu persis bahwa setelah dia mati, maka tongkat estafet pelayanan itu kan akan diberikan kepada para murid. Itu artinya para muridlah yang akan melanjutkan karya pelayanan yang sudah Yesus laporkan tadi loh, di ayat 4, 6, dan 8 tadi, itu akan dilanjutkan oleh para murid. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Para murid pada saat itu masih merasa gamang, mereka masih memiliki banyak kekhawatiran, mereka masih memiliki banyak sekali ketakutan. Ini seperti orang yang belum lancar naik motor, tapi mau tidak mau dia harus naik motor di jalan raya, dan yang biasanya ngajarin itu sudah tidak ada lagi. Sehingga doa Yesus bagi mereka di tengah segala kekhawatiran dan kegamangan itu, para murid tetap bisa meyakini bahwa mereka dipelihara oleh Allah sendiri. Semoga situasinya bisa dibayangkan ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Petrus sendiri juga mengatakan di dalam bacaan pertama hari ini bahwa menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Dia malah bilang, wong Kristen aja heran nek disiksa. Orang Kristen itu jangan heran kalau disiksa. Memang demikian juga yang dialami oleh Yesus. Justru bersyukurlah ketika saudara merasakan penderitaan, ketika saudara mengalami kekhawatiran. Karena itu artinya kita turut ambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan sungguh ini adalah sebuah sukacita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di tengah segala kekhawatiran yang dialami oleh para murid yang akan segera menerima tongkat estafet pelayanan itu tadi, Yesus berdoa bagi mereka. Sedangkan saya dengar jemaat itu kalau didoakan pendeta, didoakan jemaat yang lain, didoakan majelis saja itu senangnya sudah luar biasa. Apalagi di sini dikisahkan Yesus sendiri yang berdoa bagi mereka. Itu tadi yang saya katakan, kalau saudara-saudara mampu merasakan situasi para murid, saya yakin doa syafaat yang diucapkan oleh Yesus di pasal 17 ini akan menggetarkan hati saudara. Dia ingin agar kuasa dari Allah Bapa itu terus menjaga dan juga terus memelihara murid-muridnya agar tongkat estafet pelayanan itu bisa terus berjalan dalam kehidupan para murid setelah kepergian Yesus nantinya. Itulah kerinduan hati Yesus bagi para murid. Yesus menyerahkan tongkat pelayanan estafet itu kepada para murid. Dia tahu para murid masih gamang, dia tahu para murid masih khawatir, bahkan mungkin para murid juga masih siap gak siap begitu ya. Karena itu Yesus berdoa bagi mereka agar mereka di tengah segala ketidaksiapannya, di tengah segala keraguan dan kekhawatiran, mereka berani menyambut tongkat estafet pelayanan itu, sebab ada sebuah keyakinan Allah memelihara mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika saudara khawatir, ketika saudara takut, ketika saudara merasa tidak mampu, berdoalah dan serahkanlah kekhawatiran saudara dalam roh kepada Tuhan di dalam doa yang dinaikkan.
setiap hari nggih Bapak Ibu. Setiap hari. Bukan hanya hari Minggu saja. Jangan sampai juga berdoanya cuma seminggu sekali, itu pun tidak dilakukan dengan serius di peribadahan Minggu. Kadang juga sampai ketiduran. Padahal sebenarnya kalau kita memahami syafaat yang dilakukan oleh Yesus, syafaat yang juga kita pahami, di dalam syafaat itu kita membawa semua harapan. Kita membawa semua kekhawatiran. Kita membawa semua kerinduan kita. Permohonan di depan Tuhan yang kudus sebagai tanda iman kita. Syafaat memberikan kita kekuatan. Syafaat membuat kita merasa yakin bahwa Tuhan memelihara. Dan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, konteks doa syafaat yang diucapkan oleh Yesus memang terkait dengan kehidupan para murid yang saat itu akan menjalani kehidupan yang berat setelah menerima tongkat estafet pelayanan. Mereka akan berjumpa dengan berbagai macam kekhawatiran. Nah, saya ingin mendialogkan itu dengan konteks kita hari ini yang sedang mengalami pandemi, yang juga pasti mengalami kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir di masa-masa pandemi ini? Yang pertama, kalau kita buka di grup, isinya corona semua. Disuruh stay healthy, stay at home, stay safe, dan lain sebagainya. Itu seperti capek begitu ya, melihat isi berita yang begitu-begitu saja. Lalu yang kedua, kita juga diharuskan untuk lebih waspada. Lebih waspada dari yang biasanya. Kewaspadaan yang lebih dari biasanya ini loh yang membuat kita itu menjadi insecure. Membuat kita merasa tidak aman, membuat kita merasa lelah. Dikit-dikit pengennya golek hand sanitizer, dikit-dikit nyari sabun, pulang dari mana langsung maunya cuci bajunya, dicuci, keramas, mandi, dan lain sebagainya. Bersentuhan pun kita menjadi takut. Siapa yang tidak khawatir? Kewaspadaan yang berlebihan ini membuat kita menjadi khawatir. Lalu yang ketiga, siapa di antara kita yang tahu persis kapan corona pandemi ini akan berakhir? Semua masih perkiraan. Masih perkiraan. Belum ada kepastian waktu yang benar-benar tepat yang membuat orang juga menjadi semakin khawatir. Sampai-sampai WHO itu mengeluarkan artikel loh Bapak Ibu tentang kita diajak untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa khawatir? Berdoa, itu jelas, itu harus, itu wajib. Tapi kemudian apa lagi? Saya mau share beberapa hal yang saya lakukan di masa pandemi ini ketika saya merasakan khawatir selain berdoa, Bapak Ibu. Yang pertama, ini sifatnya lebih praktis yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, carilah info yang terpercaya. Saudara ingin tetap update soal corona? Boleh. Harus malah menurut saya. Jangan juga kemudian saudara menjadi tidak melek informasi. Tapi juga tidak perlu juga kepo yang berlebihan, mencari-cari tahu berlama-lama begitu, membaca artikel tentang corona, diklik, kemudian ada lagi yang menarik, diklik lagi, begitu saja muter-muter, sampai akhirnya apa yang sudah buruk itu bertambah buruk dan menambah kekhawatiran. Saya pribadi memutuskan Bapak Ibu untuk membaca 2-3 artikel saja setiap hari. Karena medsos sekarang ini kan tuh banyak sekali. Belum lagi di grup-grup WA informasi yang masuk bertubi-tubi dan tidak semuanya benar. Jadi membatasi diri untuk mencari info hanya dari sumber terpercaya itu menolong. Medsos memang menolong, tapi kita juga harus berbijak. Harus cukup bijak memilah-milah informasi ketika kita menggunakan medsos. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu tahu batasan kemampuan berpikir kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam masa pandemi ini banyak juga yang mengaitkan pandemi ini dengan teori konspirasi, dengan isu-isu politik. Bapak Ibu, kalau kita mikir sampai ke sana, apakah itu berada di dalam batas kemampuan kita? Jika iya, monggo silahkan. Tetapi jika tidak, maka mari kita cukup mencari apa yang menjadi kebutuhan kita, agar kita juga tahu perkembangan, tapi jangan kemudian menjadi ahli virus begitu loh, yang seolah-olah tahu dan kemudian itu padahal belum akurat dan kita malah menyebarkan hoax. Jadi menurut saya, mari kita tahu batas kemampuan berpikir kita. Nah, yang seperti
saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa di dalam konteks doa Yesus itu terkait dengan kehidupan para murid yang akan menjalani tugas pelayanan dan berjumpa dengan hal yang tidak mudah. Dalam rangka melakukan tugas pelayanan ini, saudara bisa melakukan poin yang ketiga. Karena saudara juga memegang tongkat estafet pelayanan dan sekarang ini adalah masa yang berat, apa yang bisa saudara lakukan? Ini akan menjadi poin yang ketiga, berbuat baiklah. Berbuat baiklah saudara-saudara. Sementara ini yang sudah dilakukan gereja adalah dengan melakukan program PEJ, penjualan makanan. Dengan membeli, saudara berbuat baik dan berdonasi. Berbagi berkat dengan penjual, saudara juga berbagi berkat dengan driver online, dengan ojek-ojek pangkalan. Saudara bahkan bisa mentraktir orang lain. Dan lebih-lebih lagi, saudara sudah berdiakonia. Saudara melakukan pelayanan dengan setiap item yang saudara beli, menambah dana diakonia pada setiap item makanan yang saudara beli, dan itu juga menjadi berkat bagi penerima sembako yang sudah rutin menerimanya setiap saat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, segala kekhawatiran kita serahkan di dalam doa kepada Tuhan. Kita harus berdoa, tapi juga lakukanlah hal-hal tadi yang secara praktis bisa saudara terapkan di rumah. Yakinilah bahwa Allah memelihara, yakinilah bahwa Tuhan senantiasa hadir, Yesus peduli dengan kehidupan saudara, Tuhan yang menolong. Amin. Sharing keluarga. Mari masing-masing anggota keluarga secara bergiliran menyampaikan refleksi atau kesan pribadinya atas firman Tuhan yang telah dibaca dan khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta. Bagi keluarga dengan anak usia 1 sampai dengan 10 tahun, mari kita beri kesempatan bagi anak-anak untuk membuat aktivitas sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Shalom, kami dari Woben akan mempersembahkan satu buah kidung pujian dengan judul Tuhan Yesus Setia. Selamat menikmati. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa
kasih. Sebagaimana ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Ibadah selesai, silahkan duduk. Habis ini kita beres-beres ya. Ini ngerjain itu, beres atas sama beres bawah. Mah, sebentar. Kita kan habis ibadah, paling enggak persembahannya ini dikumpulkan dan langsung ditransfer aja ke gereja. Oh iya, saya tak transfer dulu. Aku transfer dulu ya. Udah ya Pak, udah aku transfer nih ke gereja. Oh iya Mak, makasih ya sudah transfer ke gereja. Ma, kok persembahannya ditransfer sih kayak mama belajar online aja? Iya Dek, Ayu, jadi selama ini kan kita ibadah di rumah. Jadi kita juga harus mempersembahkan lewat ditransfer ke gereja gitu biar bisa dimanfaatkan ya. Dun, Mah, kamu Mah. Monggo. Yang sewu Bapak siapa ya? masa Bapak lupa sih? Kok saya nggak kenal gitu, wajahnya beda. Sinten nggih Pak? Nah, Alah Pak Kirito, kirain siapa Pak? Ayo Pak, monggo Pak, monggo masuk. Ayo, monggo. Mas, ini ada Pak Kirito nih Mas. Oh Pak Kirito, monggo Pak, sendiri aja nih. iya Bu, sendirian aja. Maaf ya Pak, Bu, saya tidak salaman. Kan baru ada physical distancing. Betul nopo Pak, silahkan duduk Pak, monggo Pak. Iya turun Pak. Silahkan. Pak Kirito mau minum apa ya? Kalau papa muda, aku nggak punya loh.
Gak usah repot-repot Bu, kalau es kelapa muda saya sampai kembung di rumah kalau gak ada yang beli. Oh iya Pak, gimana kabarnya warung hari-hari ini? Rame atau sepi atau seperti apa sih Pak? Nah, sekarang baru saat ini baru sepi Pak, karena apa ya, yang pembelinya itu kan pada puasa. Jadi ya gimana ya, orang pada kita juga saling juga yang beli aja. Oh, ya saya merasakan lah Pak, ikut prihatin melihat keadaan seperti ini. Apalagi wabah yang terjadi saat ini, COVID-19 ini. Ya kita masih bersyukur aja Pak, karena apa ya, bersyukur sama Tuhan lah, karena kita saat ini masih bisa untuk mempersembahkan, walaupun kami mempersembahkan cuma sedikit aja. Oh ya Pak, ini ada titipan dari warga tentang persembahan. Ini udah ada yang hitung jumlahnya, dan ada yang warga yang transfer. Kan ini ntar Pak Nunu yang setor kan ke gerejanya. Wah, kok setor sih Pak, kayak setor angkot saja. Tapi saya mengucapkan terima kasih Pak sudah merespon jemaat di Cibitung ini. Nanti kita akan coba setorkan di hari Selasa di gereja. Iya Pak, makasih Pak. Nuwun sewu Pak, ini ada dari jemaat yang menanyakan tentang persembahan 2 minggu belum disetorkan. Oh, ternyata jemaat kita ada yang menanyakan seperti itu toh Pak. Jadi memang kemarin gereja memang fokusnya ibadah di rumah hanya sekitar 2 minggu. Tapi ternyata dengan kondisi yang ada saat ini membuat kebijakan gereja untuk tetap memperpanjang, sehingga persembahan perlu ditransfer ke gereja. Ngaten Pak. Tapi bukannya gereja libur Pak, lalu untuk apa persembahannya? Jadi gereja itu tuh tidak libur Pak, termasuk dengan karyawannya juga. Karyawan tetap masuk, tetapi mereka jam kerjanya dikurangi. Demikian juga dengan para pendeta. Mereka bekerja untuk mempersiapkan bahan untuk ibadah online setiap hari Minggu nih Pak. Terus mempersiapkan bahan untuk PA remaja, terus PA kelompok, ibadah online, dan bahkan para pendeta juga melakukan aktivitas diakonia, juga konseling terhadap jemaat. Ya. Oh gitu toh Pak. Monggo Pak, tehnya. Wah, Ibu pakai repot-repot saja. Matur nuwun, Bu. Ya sama-sama Pak, cuman air minum doang kok Pak. Monggo. Nggih, nuwun. Jadi aktivitas ini tetap harus dijalankan agar menghindari kerumunan yang besar dan jemaat tetap bisa beribadah dengan baik. Apa sih yang bisa dilakukan? Salah satu hal yang bisa dilakukan di gereja adalah pembuatan hand sanitizer, pembuatan masker, mempersiapkan bahan-bahan untuk ibadah online melalui kegiatan syuting, terus melakukan persiapan untuk ibadah katekisasi, PA remaja maupun pemuda, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah kalau begitu jadi dong saya Pak, itu kenapa kita masih membutuhkan dana dan persembahan warga jemaat Pak. Betul sekali Pak, gereja membutuhkan dana yang cukup untuk kegiatan diakonia. Salah satu yang menjadi fokus pekerjaan adalah pembuatan hand sanitizer, pembuatan masker, dan satu hal positif yang bisa diterapkan adalah bekerja sama dengan RT di sekitar gereja. Bagaimana melakukan penyemprotan disinfektan. Terus hal yang utama lagi adalah bagaimana kita gereja merespon terhadap jemaat yang berdampak terhadap COVID-19 ini. Yaitu kita membagi beberapa bahan pokok makanan, sembako ataupun tribako yang bisa dibagikan kepada puluhan jemaat yang terkena dampak tersebut. Jadi intinya kita tetap harus mengucapkan syukur atas apa yang terjadi dalam keadaan yang terjadi saat ini.
Nah, betul Pak Nunung. Saya sendiri sudah saya praktekkan dalam kehidupan kami sendiri. Biarpun jualan kelapa saya itu sepi, tapi saya percaya kalau kita bersyukur pasti Tuhan mencukupkan. Amin, betul sekali, Bapak hebat. Jadi sekecil apapun Bapak memberi persembahan itu sebagai wujud peduli terhadap gereja dan sesama di tengah wabah ini. Lah, sudah jelas kan? Ayo poros dulur, ojo lali yo. Gereja tidak libur, ungkapan syukur kita juga tidak libur. Jadi, mari tetap bersyukur. Setuju? Mari mengaturkan persembahan syukur kita sembari mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop ini dan menyanyikan juga nyanyian persembahan kita. Jangan kamu khawatir. Mari kita serahkan persembahan ini dengan berdoa bersama. Allah yang baik, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Pakailah persembahan ini untuk melakukan karya pelayanan, bukan hanya bagi kami, namun bagi kehidupan sesama kami. Tolonglah kami menjadi pelaku firman-Mu, memegang janji pemeliharaan-Mu dalam segala kekhawatiran kami. Mampukan kami mengatasi khawatir kami dengan doa yang kami naikkan dengan setia, juga dengan melakukan hal-hal yang baik dan positif. Saat ini pula kami berdoa memohon pengasihan Tuhan atas setiap bangsa yang berjuang mengatasi pandemi dan tentu juga mengakibatkan kehidupan perekonomiannya terkoyak dan berdampak pada setiap lini kehidupan masyarakatnya. Kami berdoa untuk setiap orang di segala negara yang berjuang di garda terdepan untuk mengatasi pandemi ini. Berkatilah tenaga medis, berkatilah keluarga mereka dengan ketenangan batin. Limpahilah kekuatan dari setiap pasien yang dirawat ataupun mereka yang melakukan karantina secara mandiri. Mampukan kami untuk ambil bagian dalam menolong, menopang mereka yang kesusahan dan keyakinan bahwa dengan memberi, kami tidak akan kekurangan. Doa kami ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Mari bersama nyanyikanlah Kidung Baru 201, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Di Jalan Hidupku. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan